Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 45, merajalela. Tuan Zeng, bantu aku, Tuan Zeng. Dia membuka mulutnya di dalam tas dan memeluk kaki Zeng Tianyi. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas, dan dia berkata dengan samar. Lin Yu terlalu menakutkan, dan mereka yang menyiksanya akan menjadi gila. Jika tidak, kualitas profesionalnya tidak akan meludahkan Zeng Tianyi secepat itu. Persetan denganmu, aku bahkan tidak mengenalmu. Wajah Zeng Tianyi pucat, dan ekspresinya bingung. Dan dia menendang mulutnya yang terbuka dengan satu kaki. Itu kamu. Wajah Suekin merosot, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan menatap Zeng Tianyi dengan kejam, matanya dingin seolah dia bisa membunuh. Melihat Zeng Tianyi masih berakting di sini, dia mencibir berulang kali, dan sampah itu benar-benar sampah. Mayor Zeng, karena orang ini telah menjebakmu, mengapa tidak menelepon polisi dan biarkan polisi mencari tahu? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Zeng Tianyi berkeringat dingin di punggungnya. Tidak apa-apa untuk menelepon polisi. Ketika ayahnya tahu bahwa dia telah melakukan hal bodoh yang menyinggung keluarga Song, ayahnya harus membawanya hidup-hidup. Lupakan saja jika Anda memanggil polisi, saya tidak berpikir Anda dan Kiner terluka. Kata Zeng Tian terputus-putus. Oke, kalau begitu saya serahkan orang-orang kepada Tuan Zeng. Saya harap Tuan Zeng bisa melakukannya sendiri. Lin Yu menepuk bahu Zeng Tianyi dan memanggil Suekin ke dalam mobil. Suekin membuka mulutnya karena terkejut, tapi Lin Yu melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Sampah mati, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Suekin dengan kejam menjatuhkan sepatah kata pun pada Zeng Tianyi dan masuk ke dalam mobil. Membuka mulutnya dan buru-buru merangkak untuk memindahkan mobil, dan tidak sabar untuk mengusir dewa wabah Lin Yu. Saat dia berjalan kembali, Suekin bertanya dengan heran, mengapa kamu membiarkan dia pergi sekarang? Tetap di pinggir lapangan, jadi aku akan bertemu satu sama lain di masa depan. Aku adalah tuan muda. Aku hanya warga negara yang berkepala datar. Lebih baik jangan menyinggung dia. Jika dia terburu-buru, dia mungkin putus asa. Kenapa repot-repot? Lin Yu tersenyum dan berkata, dia tidak takut pada banyak hal, tetapi takut menyebabkan masalah bagi keluarga Jiang Yan dan ibunya. Apakah kamu pernah berlatih kungfu sebelumnya? Suekin bertanya dengan rasa ingin tahu. Keahlian Lin Yu barusan sangat menakjubkan, dia hanya pernah melihatnya di film sebelumnya. Yah, saya menyembah seorang guru ketika saya masih kecil, dan dia adalah seorang guru tersembunyi. Lin Yu berbohong dan tidak menulis draft. Tapi saya tidak ingin identitas saya terungkap. Saya harap Anda bisa merahasiakannya untuk saya. Lin Yu tidak hanya mengacu pada malam ini, tetapi juga pada api hari itu. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untukmu. Suekin sedikit senang, seperti penggemar kecil yang mencuri rahasia idola, secara alami enggan untuk membaginya dengan orang lain. Kalau begitu, apakah kamu akan pulang sekarang, atau kembalilah ke rumah? Sebelum Suekin mengucapkan kata-kata, diam, Lin Yu memotongnya tanpa ragu-ragu, dan dia merasakan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Dia pikir dia konyol. Pria yang dulunya sangat dibenci, sekarang ingin berteman dengannya untuk sementara waktu. Apakah hanya karena dia menyelamatkan dirinya sendiri sekarang? Setelah mengirim Lin Yu ke bawah ke rumahnya, Suekin tidak bisa membantu tetapi berteriak terima kasih di punggungnya. Lin Yu tidak menoleh, dan melambai, sama-sama. Setelah pulang ke rumah, Jiang Yan masih belum tidur, dan dengan serius memeriksa di meja di kamar tidur Lin Yu tidak mengganggunya, melepas mantelnya dan berbalik untuk mandi.
Wanita yang mengirimmu kembali seharusnya Suekin, kan? Jiang Yan tiba-tiba berbicara, suaranya sangat dingin. Ketika dia melihat kartu nama di saku Lin Yu hari itu, dia mengingat namanya dengan kuat. Lin Yu tiba-tiba merasa bersalah, menggaruk kepalanya, dan berkata, kami hanya teman biasa. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku berkata bahwa kamu dapat bergaul dengan wanita manapun, tetapi jangan biarkan orang tuaku mengetahuinya. Lain kali dia mengantarmu, jangan masuk ke komunitas. Jiang Yan berkata dengan dingin, dadanya tiba-tiba tidak bisa dijelaskan. Sedikit bosan. Oh, aku mengerti. Lin Yu setuju, berbalik dan pergi mandi tanpa penjelasan lebih lanjut. Melihat punggung Lin Yu, Jiang Yan menutup buku itu dengan keras, dan tidak lagi berminat untuk membacanya lagi. Benar saja, tidak ada yang baik tentang pria. Jika dia tidak membiarkan dia menjelaskan, dia tidak akan menjelaskan. Haha, bajingan. Keesokan harinya adalah pemeriksaan kualifikasi dokter di Rumah Sakit Rakyat Qinghai. Lin Yu secara pribadi mengirim Jiang Yan, karena dia harus memilah-milah dokumen untuk ujian, jadi Jiang Yan meminta Lin Yu untuk mengemudi. Akibatnya, perjalanan 40 menit yang asli belum sampai selama 1,5 jam. Kamu bisa memperlambat sedikit, dan ujiannya akan di sana, kata Jiang Yan dingin. Jangan khawatir, aku akan berada di sana sebentar. Lin Yu mengabaikan kata-katanya dan melihat dengan hati-hati ke kaca spion. Dia jarang mengemudi, jadi dia tidak terampil. Ferrari itu hampir tidak tersentuh oleh Shen Yuxuan. Untungnya, Lin Yu tiba di rumah sakit tepat sebelum ujian. Setelah Jiang Yan masuk, dia menunggu di luar dengan santai. Pada saat ini, telepon berdering tiba-tiba, dan itu dari Shen Yuxuan. Jiarong, di mana kamu? Perhiasan hijau kaisar yang kamu buka untukku hari itu semuanya telah dibuat. Apakah menurutmu sekarang nyaman? Aku akan mengirimkanmu beberapa, kata Shen Yuxuan bersemangat. Warna hijau kaisar ini sangat bagus sehingga tidak hanya membuat keluarga mereka menghasilkan banyak uang, tetapi juga membuatnya menjadi wajah di depan keluarga. Dia secara alami berterima kasih kepada Lin Yu. Lin Yu melaporkan posisinya, dan Shen Yuxuan mengirimkan perhiasan itu. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Yu sedang mengikuti ujian bersama istrinya, Shen Yuxuan segera memberinya acungan jempol, orang baik. Lin Yu tersenyum, melihat ornamennya, mengangguk, dan berkata, ini sangat bagus. Jika dia memberkati ornamen semacam ini dengan mantra perdamaian, itu pasti bisa dipecahkan seumur hidup. Ini bukan apa-apa, itu tergantung pada apa yang aku persiapkan untuk adik iparku. Shen Yuxuan tersenyum penuh semangat, lalu mengeluarkan kotak brokat kasmir yang indah dan membukanya di depan Lin Yu. Aku melihat kalung hijau kekaisaran yang hijau dan bening di dalamnya. Kalung emas putih keperakan putih bertatahkan beberapa zamrud kekaisaran seukuran jari, yang anggun dan mewah. Kalau begitu aku ingin berterima kasih untuk Jiang Yan. Lin Yu juga tidak menolak. Kalung ini sangat halus dan sangat vulgar. Jiang Yan harus menyukainya. Dia berencana untuk memberikannya pada hari pernikahan kedua. Shen Yuxuan masih memiliki sesuatu yang mendesak, jadi dia tidak menunggu lama dan pergi. Menjelang tengah hari, ujian telah selesai, dan kerumunan itu keluar satu persatu. Saya melihat seorang pria berusia 30-an dikelilingi oleh Jiang Yan, memegang setumpuk dokumen di tangannya, dan mengatakan sesuatu kepada Jiang Yan dengan ekspresi sanjungan. Lin Yu mengerutkan kening, melihat gaun pria ini. Dia sepertinya bukan kandidat, tetapi seorang dokter di rumah sakit ini. Mas Jiang, Anda pikir sangat mungkin Anda akan menjadi kolega di departemen yang sama di masa depan. Anda bisa memberi saya wajah dan pergi makan bersama kami. Saya yakin dengan orang-orang di departemen kami. Orang dokumen mencoba membujuk Jiang Yan untuk makan bersama mereka. Maaf, suamiku sedang menungguku. Jiang Yan dengan dingin menolak, agak jijik. Anda menelepon dan memintanya untuk kembali dulu.
Pria dalam arsip itu sedikit menyesal bahwa wanita secantik itu sebenarnya memiliki suami. Jiang Yan, kamu baik-baik saja. Lin Yu mengambil 2 langkah ke depan dan berteriak pada Jiang Yan, yang dianggap sebagai peringatan bagi pria dalam file tersebut. Tidak apa-apa. Jiang Yan dengan cepat berjalan menuju Lin Yu. Dia, dokter jenius apa? Pria dokumen itu awalnya berpikir bahwa suami Jiang Yan akan menjadi tipe pria gemuk yang kaya, tetapi dia tidak pernah mengira itu adalah Lin Yu. Dia segera ketakutan, dan membungkuk kepada Lin Yu dengan hormat. Ketika Lin Yu melihat Bain di ruang gawat darurat hari itu, dia ada di sana, dan yang paling penting adalah dia adalah bawahan langsung dari Li Haoming. Li Haoming sopan kepada Lin Yu, jadi dia secara alami lebih hormat. Lin Yu segera mengerutkan kening ketika dia menyebut dirinya dokter jenius, pergi. Dia tidak ingin Jiang Yan mengetahui tentang perawatannya di sini hari itu, dan Jiang Yan tidak mengetahui keterampilan medisnya dengan baik sekarang, berpikir bahwa dia hanya mampu menyembuhkan beberapa penyakit yang sulit disembuhkan, dan omong-omong, dia akan memecahkan obat. Orang dokumen itu masih pintar, mengangguk dan melarikan diri. Dia memanggilmu apa barusan? Jiang Yan mengerutkan kening. Tidak ada. Lin Yu berkata sambil tersenyum, apakah kita akan pergi makan roti kukus pada siang hari? Pergilah sendiri, aku harus kembali ke klinik. Setelah Lin Yu mengirim Jiang Yan ke klinik, dia pergi ke toko Baozi seorang diri. Begitu dia menjual roti untuk ibunya, Xie Changfeng menelepon Lin Yu dan bertanya apakah dia punya waktu di sore hari. Kakak iparnya yang sakit datang dari kampung halamannya dan membiarkan Lin Yu pergi dan melihat-lihat. Lin Yu setuju sekaligus, dan kebetulan sore itu tidak sibuk. Nah, sopir saya akan menjemput saya sebentar lagi, menjemput Anda di jalan, dan kemudian pergi ke rumah saya bersama. Xie Changfeng meminta Lin Yu menunggu di toko roti. Tiba-tiba terdengar suara berderak di luar, dan sebuah kapal uap di kios luar melompat dan berguling masuk. Lin Yu melihat kios di luar telah dihancurkan, dan berlari keluar bersama ibunya dengan tergesa-gesa. Saya melihat sekelompok besar administrator kota dengan seragam setengah lengan biru muda di jalan, membersihkan toko-toko kecil di jalan makanan ringan, dan semua kios di pintu dihancurkan. Kios dan kapal uap di pos jaga rumah Lin Yu langsung dihancurkan. Lin Yu segera marah, dan berkata dengan tajam, mengapa kamu menghancurkan sesuatu? Mengapa? Mengandalkan Anda untuk menjual tanpa pandang bulu. Itu layak untuk dihancurkan. Beberapa pria berseragam biasa memamerkan kekuatan mereka, dan nadanya sangat arogan. Kentut, siapa bilang kamu tidak bisa mendirikan kios di pintu? Lin Yu berkata dengan marah. Kios saya sendiri telah didirikan di depan pintu selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang beberapa orang ini tiba-tiba melompat keluar dan mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk mendirikan. Apa yang dikatakan Lao Su? Salah satu pria berkata dengan kejam, menendang meja kios ke tanah. Jiarong, jangan bertengkar dengan beberapa pemimpin. Qin Xiulan melihat Lin Yu secara emosional, dan bergegas untuk menghentikannya, takut dia akan menderita. Dia berbalik untuk menyenangkan para pria berseragam dan berkata, para pemimpin, kapan mereka mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan? Kios. Saya mengirim pemberitahuan beberapa hari yang lalu, apakah Anda tidak menerimanya? Saya menerimanya, tetapi bukan berarti selama itu dalam jarak 3 meter dari pintu, saya tidak lebih dari 3 meter. Qin Xiulan berkata dengan sedih, tetapi dia datang sesuai dengan peraturan. Tidak lebih. Saya pikir Anda memiliki semua 5 meter. Beberapa pria berseragam dengan mata lebih tinggi dari atas, berkata dengan dingin, sesuai aturan, Anda harus membayar denda 2.000, dan Anda dapat terus membuka kios setelah Anda membayar denda. Hei, perasaan ada di sini untuk menggali uang. Lin Yu mencibir, dan akhirnya tahu tujuan kelompok orang ini, pemimpin Anda, percaya atau tidak,
saya akan meminta pemimpin Anda untuk mengeluh. Siapa yang mau mengeluh? Pada saat ini, wajah liar di depan toko di sebelahnya berjalan dengan perut gemetar, melirik Lin Yu, dan berkata dengan arogan, "Saya pemimpinnya, tolong pilih." Dia adalah pemimpin skuadron Biro Manajemen Kota dan ipar kepala biro. Dia biasanya berjalan ke samping di daerah ini. Dia langsung merasa sedikit konyol, bahkan sedikit bodoh, ketika mendengar seseorang berani mengeluh. Dengan kata-katanya, toko manapun di jalan ini bisa ditutup. Kamu adalah pemimpinnya. Apakah kamu memimpin bawahanmu untuk berperilaku seperti ini? Kata Lin Yu dingin. Wah, aku bertindak sesuai dengan hukum. Heng Roulian mencibir, menoleh dan bertanya kepada beberapa bawahan, berapa denda keluarga mereka? 2.000, bos. Oke, melanggar hukum dan melawan hukum, hukumannya akan berlipat ganda, 4.000. Jika kamu tidak menghabiskan 4.000 hari ini, kamu tidak perlu membuka toko roti ini. Heng Rou memandang Lin Yu dengan menyeringai. Bajingan kecil, berani melawannya, dia benar-benar tidak sabar. Adalah hal yang baik untuk bertindak sesuai dengan hukum, maka kita tunggu. Kemudian sekretaris Xie datang dan memintanya untuk berkomentar apakah Anda bertindak sesuai dengan hukum. Lin Yu Qiang menahan amarahnya. Siapa? Sekretaris Xie. Sekretaris Xie yang mana? Heng Rou mengerutkan kening, mengira Lin Yu memiliki kerabat resmi. Sekretaris Partai Kota, Xie Changfeng, sekretaris. Lin Yu berkata dengan dingin. Begitu suaranya jatuh, semua orang tertawa. Pikiranmu dibanjiri, sekretaris Xie kembali ke tempat yang rusak seperti itu. Perut Heng Roulian sakit. Dia telah berada di daerah ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mendengar bahwa sekretaris Xie akan datang ke jalan jajanan yang kotor dan berantakan ini. Mengapa saya tidak bisa datang ke tempat seperti itu? Tiba-tiba suara yang tebal dan dingin datang dari belakang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.